Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Arman MPD dan Ibu Maulani Mutiarani SPD MPD selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan di sini saya Nazila Oktaviani Mugiri dengan NIM 230296160. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal kuantitatif yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung. Latar belakang dari penelitian ini, pemahaman konsep matematika mempunyai arti yang sangat penting bagi siswa, karena konsep-konsep tersebut saling berhubungan sehingga memerlukan proses pembelajaran yang berkesinambungan. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman konsep yang baik. Kenyataan pada hasil studi TIMSS yang dilakukan oleh The International Association for the Evaluation and Educational Achievement atau IAE yang berkedudukan di Amsterdam, Indonesia berada pada posisi ke-44 dari 49 negara pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan siswa di Indonesia dalam menyelesaikan soal non-rutin. Penyebab dari permasalahan tersebut dikarenakan peserta didik kurang ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran. Salah satu alternatif model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu mode pembelajaran problem-based learning. Adapun identifikasi permasalahannya, yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep yang sangat rendah. Terkait dengan ini muncul pertanyaan apakah semakin tinggi motivasi siswa dalam belajar matematika, semakin tinggi pula belajar matematikanya. Lalu yang kedua, kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika. Dan yang ketiga, rendahnya hasil belajar matematika berkaitan dengan aktivitas belajar siswa. Eh, Terkait dengan ini muncul pertanyaan, apakah semakin tinggi aktivitas siswa dalam belajar matematika? Selanjutnya, batasan masalah. Batasan penelitian dibatasi pada rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung. Rumusan permasalahannya, apakah kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang mendapatkan pembelajaran model problem based learning lebih baik daripada peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang mendapatkan pembelajaran dengan model problem based learning lebih baik daripada peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran konvensional di kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritisnya, penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan informasi tentang pembelajaran matematika terkait dengan pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun manfaat praktisnya dari penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktis pendidik sebagai alternatif untuk memilih pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu dapat menjadi masukan dan bahan kajian pada penelitian berikutnya yang sejenis di masa yang akan datang. Kajian teori dari penelitian ini, yang pertama, kemampuan pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan faktor penting yang perlu dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti paham berarti mengerti dengan tepat. Pemahaman mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu terlebih dahulu diketahui atau diingat dan memaknai arti dari materi yang telah kita pelajari. Adapun untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa itu perlu ada alat ukur yang disebut dengan indikator. Salah satu indikator pemahaman konsep menurut salah satu ahli, yaitu Sanjaya, yang pertama mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya. Yang kedua, mampu menyajikan situasi matematika ke dalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Yang keempat, menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur. Yang kelima, mampu memberikan contoh de kontra dari konsep yang dipelajari. Yang keenam, mampu menerapkan konsep secara algoritma. Dan yang ketujuh, mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, yaitu model problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang didesain sedemikian rupa dalam rangka membantu siswa agar mampu menyelesaikan permasalahan untuk menemukan solusi. Problem based learning merupakan proses pembelajaran yang dirancang melalui masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki modal belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Adapun, fase-fase dalam model pembelajaran problem based learning itu yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, di mana siswa akan membaca masalah yang disajikan guru, dari hasil membacanya siswa menuliskan berbagai informasi penting dan menemukan hal yang dianggap sebagai masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang masalah, apa yang ingin diketahui dari masalah, dan ide apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, indikatornya membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, di mana siswa mengumpulkan informasi melalui kegiatan pembelajaran individu atau kelompok untuk diambil keputusan bersama. Indikator yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana siswa merencanakan dan menyiapkan karya sesuai apa yang dipaparkan secara kelompok atau individual, kemudian kelompok lain memeriksa kebenaran argumen yang diberikan oleh temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana siswa bertukar pendapat atau idenya dengan yang lain melalui kegiatan tanya jawab untuk mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pembelajaran konvensional. Konvensional berasal dari kata konvensi yang berarti pemfaktaan atau kesepakatan. Konvensional yang dimaksud merupakan pembelajaran konvensi pada kurikulum 2013. Menurut Permendikbud, pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proyek keilmuan. Yang terakhir yaitu pengaruh.
Pengaruh sesuatu dikatakan berpengaruh jika terdapat daya sehingga muncul hal baru atau daya tersebut mampu membentuk atau mengubah sesuatu lain yang telah ada sebelumnya. Pengaruh dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif terbagi pengaruh positif, terjadi, atau memberikan dampak sesuai harapan, sedangkan dampak negatif memberikan dampak yang bertentangan dengan harapan. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian, menurut Nia Priyanto dan Dian Permatasari pada tahun 2022 yang berjudul "Student Worksheet Based on Problem-Based Learning in Competition and Inverse Functions to Enhance Conceptual Understanding" menyatakan bahwa pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran problem-based learning efektif meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa karena siswa menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, eee, penelitian yang dilakukan oleh Nila Rahma Afriani dengan judul "Effectivity of the Problem-Based Learning Model on Critical Thinking Ability About Science Subject for Fifth Grade Elementary School Student" menyatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan berbagai kemampuan dan hasil belajar, dan model pembelajaran problem-based learning dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Laili Atil Far'i, Muhammad Fakhrul Razi, dan Marhamah pada tahun 2023 yang berjudul "The Effect of the Multimedia Assisted Problem-Based Learning Model on Student Learning Motivation" menyatakan bahwa model pembelajaran problem-based learning berbantuan multimedia berdampak positif terhadap motivasi dalam pembelajaran studi matematika. Yang selanjutnya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Savitri Yulia dan Rahmat pada tahun 2022 yang berjudul "Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika". Hasil penelitian tersebut menyatakan model pembelajaran problem-based learning ternyata mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 10 MIPA S Negeri 1 Pamatang Siantar pada materi sistem persamaan linear 3 variabel dibandingkan dengan model konvensional. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain penelitian yang akan dilakukan yaitu non-equivalent post-test only atau control group design. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Pasundan 9 Bandung dengan populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung tahun ajaran 2024-2025, sebanyak 255 siswa yang terdiri dari 8 kelas. Ya, di mana di sini sudah tertera di dalam tabel kelas 8A 32 siswa, kelas 8B 32 siswa, kelas 8C 32 siswa, kelas 8D 32 siswa, kelas 8E 31 siswa, kelas 8F 32 siswa, kelas 8G 32 siswa, kelas 8H 32 siswa, sehingga jumlah seluruhnya adalah 255 siswa. Variabel penelitian di sini, variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning, kelas eksperimen, dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Lalu variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 8 SMP Pasundan 9 Bandung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes yang berguna untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa melalui post-test yang akan diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun prosedur penelitian, ini yaitu yang pertama tahap persiapan. Pertama, melakukan observasi awal ke sekolah tempat penelitian, yaitu observasi dilakukan di SMP Pasundan 9 Bandung untuk mengetahui karakteristik populasi. Selanjutnya, menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling. Yang selanjutnya, menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian, lalu menyusun proposal perangkat pembelajaran dan instrumen tes untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis, lalu mengkonsultasikan instrumen tes dengan dosen pembimbing dan guru mitra bidang studi matematika, lalu menguji validitas isi instrumen penelitian dengan guru mitra. Tahapan yang kedua itu tahapan pelaksanaan, melaksanakan pembelajaran problem-based learning pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan, memberikan proses kemampuan pemahaman konsep matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian, yaitu mengumpulkan data hasil proses kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, dan membuat laporan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa yang terdiri dari post-test. Tes tersebut berbentuk soal uraian. Tes yang diberikan setiap kelas untuk post-test adalah soal yang sama. Post-test diberikan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah diberikan perlakuan. Materi yang akan diujikan nanti yaitu materi pola bilangan. Untuk mendapatkan data yang akurat, instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu validitas, reliabilitas instrumen tes, daya pembeda, serta tingkat kesukaran butir soal yang akan kita tes terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada validitas isi. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Pengujian validitas dari tes kemampuan pemahaman konsep matematis akan dilakukan dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan pemahaman konsep matematis terhadap indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yang termuat pada kisi-kisi soal.
Yang selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan kekonsistenan suatu tes. Suatu tes dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang tetap atau konsisten dan seandainya perubahan tersebut tidak berarti. Adapun rumus dari reliabilitas itu sendiri yaitu koefisien reliabilitas instrumen tes sama dengan banyak butir soal dibagi dengan banyak butir soal dikurangi satu dikalikan satu dikurangi jumlah varian skor dari tiap butir soal dibagi dengan varian skor total. Adapun interpretasi nilai koefisien reliabilitas yaitu di mana koefisien reliabilitas yang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0,20 kriterianya sangat rendah. Apabila koefisien reliabilitas lebih dari 0,21 dan kurang dari 0,40 kriterianya rendah. Apabila koefisien reliabilitas lebih dari sama dengan 0,41 dan kurang dari sama dengan 0,60 kriterianya sedang. Apabila koefisien reliabilitas lebih dari sama dengan 0,61 dan kurang dari 0,80 kriterianya tinggi dan apabila koefisien reliabilitas lebih dari sama dengan 0,81 dan kurang dari 1 kriterianya sangat tinggi. Selanjutnya adalah daya pembeda. Daya pembeda merupakan kemampuan butir dalam membedakan antara siswa kemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Untuk menghitung daya pembeda terlebih dahulu, data diurutkan dari siswa yang memperoleh skor tertinggi sampai siswa yang memperoleh skor terendah. Adapun rumus dari daya pembeda itu sendiri, yaitu indeks pembeda sama dengan perbandingan jumlah skor kelompok tinggi dengan perbanyaknya siswa dikurangi dengan perbandingan jumlah skor kelompok rendah dengan banyaknya siswa dibagi dengan akar dari jumlah skor masing-masing siswa kelompok tinggi dikurangi MT dikuadratkan, ditambah jumlah dari skor masing-masing siswa kelompok rendah dikurangi MR dikuadratkan, dibagi dengan banyak siswa dikali dengan banyak siswa dikurangi satu. Soal akan mempunyai daya pembeda soal yang signifikan jika indeks pembeda hitung lebih dari sama dengan indeks pembeda tabel. Selanjutnya adalah indeks kesukaran. Indeks kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir soal. Menurut Ari Kunto, bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Adapun rumus dari indeks kesukaran itu sendiri yaitu P sama dengan NP per N, di mana P sama dengan tingkat kesukaran suatu butir soal dan NP sama dengan skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal dan N jumlah skor maksimum yang diperoleh siswa pada suatu butir soal. Adapun di sini interpretasi tingkat kesukaran, apabila tingkat kesukaran lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0,15, maka interpretasinya sangat sukar. Dan apabila tingkat kesukarannya lebih dari sama dengan 0,15 dan kurang dari 0,30, maka interpretasinya sukar. Apabila tingkat kesukarannya lebih dari sama dengan 0,30 dan kurang dari sama dengan 0,70, interpretasinya sedang. Apabila tingkat kesukarannya lebih dari sama dengan 0,70 dan kurang dari 0,85, interpretasinya mudah. Apabila tingkat kesukarannya lebih dari sama dengan 0,85 dan kurang dari sama dengan 1, interpretasinya sangat mudah. Teknik analisis data. Teknik analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh dari skor post-test pemahaman konsep matematis dianalisis untuk melihat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, akan dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Pengujian prasyarat ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari data populasi yang berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Yang pertama di sini ada uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau sebaliknya. H0 di sini sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji chi-square kuadrat. Adapun rumus hipotesis uji normalitasnya sebagai berikut. Chi-square hitung sama dengan jumlah dari frekuensi harapan dikurangi dengan frekuensi yang diharapkan dikuadratkan dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas variasi dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data, yaitu data skor post-test, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem-based learning dan yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki variansi yang homogen atau tidak homogen. H0 di sini kedua kelompok data memiliki variansi sama dan hal satunya kedua kelompok data memiliki variansi sama. Adapun rumus uji homogenitas itu sendiri yaitu F hitung di mana S1 kuadrat atau variansi terbesar dibagi dengan S2 kuadrat atau variansi terkecil. Sekian presentasi rancangan proposal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan.